Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran bahasa Inggris di channel Ibu. Hello Miss English. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, yaitu grammar to have, ada baiknya kita membuka pelajaran ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Grammar to have terdiri dari have, has, dan had. Fungsi atau fungsi dasar atau makna dasar dari have, has, dan had memiliki atau mempunyai. Itu arti dasarnya. Have dan has digunakan untuk menunjukkan kepemilikan sekarang atau dalam kalimat grammarnya adalah present tense. Sementara had mempunyai arti yang sama, yaitu memiliki atau mempunyai, digunakan untuk menunjukkan kepemilikan saat dulu. Jadi, dulu mempunyai atau memiliki, tapi sekarang tidak. Untuk menggunakan atau mengucapkan hal seperti itu, kita bisa menggunakan had, atau dalam bahasa grammarnya adalah past tense. Sekarang kita masuk ke penggunaan have, has, dan had. Nah, kalau tadi kita sudah mempelajari tentang penggunaannya menunjukkan kepemilikan sekarang untuk have dan has, ataupun had untuk past tense. Nah, sekarang kita masuk ke pasangan dari subjek yang digunakan untuk have dan has. Untuk have sendiri, pasangannya yaitu I, you, we, they. I, saya, you, kamu atau kalian, we, kita, they, mereka. Itu pasangannya pasti have. Sementara has, pasangannya orang ketiga tunggal. She, dia perempuan, he, dia laki-laki, dan it. It itu bisa digunakan untuk benda atau hewan ya. Sekarang kita masuk ke dalam contoh kalimat. Bagaimana cara membuat kalimat menyisipkan have. Have sendiri arti dasarnya adalah mempunyai. Kita masukkan subjeknya sesuai dengan yang sudah diatur oleh grammar. I, you, they yaitu have, dan she, he, it adalah has. Sekarang contoh kalimatnya adalah saya mempunyai kucing atau saya memiliki kucing. I have a cat. Saya mempunyai seekor kucing. Untuk pasangan I sendiri have. Untuk you juga have. You have a cat. Kamu mempunyai seekor kucing. We have a cat. Kita mempunyai seekor kucing. They have a cat. Mereka mempunyai seekor kucing. Sementara untuk she, he-nya, she pasangannya has, jangan sampai tertukar ya. Has, she has a cat. Jadi bukan have pakainya has. She has a cat. Untuk he juga sama. He has a cat. Oke, nanti kita akan menemukan bentuk negatif dari have ini sendiri. Sebelum kita masuk ke contoh kalimat negatif dan interrogatif, di sini saya akan mengajarkan kalian bagaimana cara membuat kalimat negatif dengan memasukkan rumus ini. Karena ada perbedaannya. Untuk I, you, they, memakainya kata bantunya adalah do, sementara she, he, it, kata bantunya adalah does. Kalian lihat aja ini untuk rumus membuat kalimat negatif, rumusnya subject, do not, seperti do not itu untuk I, you, we, they, pakainya do. Ini bisa disingkat menjadi don't. Oke. Dan untuk she, he, it, memakainya does, memasukkan does not, atau disingkat menjadi doesn't.
plus have plus object. Nanti kita akan lihat ya bagaimana cara membuat kalimatnya. Jadi subject plus don't atau doesn't tergantung subjeknya ya. Kemudian tambah have dan object. Untuk membuat kalimat interrogative atau kalimat tanya, ini interrogative artinya kalimat tanya. Rumusnya do atau does, tergantung subjeknya yang tadi ya, kembali lagi yang have atau has. Kemudian subject, kemudian have plus object. Oke, kita masuk ke dalam contoh kalimat negatif dan kalimat tanya. Di sini bahasa Indonesianya, saya mempunyai kucing ya, teman saya mempunyai seekor kucing. Untuk kalimat positifnya, mudah ya, tinggal memasukkan have saja, karena makna dasar dari have ini mempunyai. Jadi, I have a cat. Untuk membuat kalimat negatifnya, tinggal menambahkan don't, karena ini don't ini do not, seperti yang Ibu tadi sampaikan. Kemudian have. I don't have a cat. Untuk kalimat interrogatifnya, auxiliary-nya dulu ya, kata bantunya dulu. Do I have a cat? Sama juga seperti you, pemakaian you sendiri ya. You have a cat. Ini untuk kalimat normal. You don't have a cat. Untuk kalimat negatif. Untuk kalimat interrogatifnya, do you have a cat? Apakah kamu mempunyai kucing? Sama juga seperti we dan they. Ini bisa dilihat contohnya sendiri ya. Kalau belum mengerti, tinggal melihat rumusnya dan sesuaikan dengan kalimatnya. Nah, di sini ada perbedaan untuk has dan she dan he. Nah, di sini untuk kalimat normalnya atau positifnya, she has 4 books. Dia mempunyai 4 buku. Di sini booknya saya tambahkan S karena jamaknya 4. She has 4 books. Dia mempunyai 4 buku. Nah, di sini ada perbedaannya di pembuatan kalimat negatif. Di sini she itu pasangannya does kan tadi, doesn't ya, does not. Tambahkan have. Nah, bukan pakai has lagi, tetapi pakai have. Kalian bisa lihat di rumus sebelumnya ya, di slide sebelumnya. Yang ini. Nah, di sini kan bisa dilihat langsung rumusnya, tidak ada has lagi di sini, tetapi pakai have. Oke. Nah, di sini kita balik lagi. She doesn't have 4 books. Nah, jadi yang berubahnya di sininya. Karena di sini doesn't itu sudah mewakili dari kalimat negatif. Jadi, untuk negatifnya sendiri, untuk kata have-nya sendiri, balik lagi ke bentuk awal. Tidak menggunakan has, tetapi menggunakan have. Demikian juga untuk kalimat tanya. Kalimat tanyanya karena pakai does, jadi have-nya kembali lagi ke bentuk awal. Have ya. Jadi does she have 4 books? Apakah dia mempunyai 4 buku? Ibu harap bisa dimengerti. Oke, satu lagi contoh. Untuk penggunaan he sendiri ya. He has a car. Untuk kalimat positif, ini kalimat positif, tetap menggunakan has. He has a car. Nah, kalau untuk kalimat negatifnya, has-nya kembali menjadi have. S-nya ini sudah diwakilkan ke dalam does. He does not have a car. Disingkat he doesn't have a car. Dia tidak mempunyai mobil. Sama juga seperti kalimat interrogatifnya, dia kembali lagi, have-nya kembali lagi dari has ke have ya. Di sininya pakai does. Does he have a car? Ibu harap anak-anak bisa paham. Sekarang kita masuk ke penggunaan had. Had itu sendiri digunakan untuk semua subjek. Kalau yang tadi have dan has masih ada perbedaan subjek ya. I, we, they itu pakai have, she, he itu pakai has. Tapi untuk had
ini digunakan untuk semua. I, you, we, they, she, he, it menggunakan had semua. Oke, kita lihat contohnya. I had a cat. Ini untuk kalimat positif. Yang perlu diingat, perbedaannya untuk had ini dalam bentuk past tense. Had ini bentuk kedua dari have ya. Artinya ini pernah mempunyai, tetapi dulu. Sekarang tidak mempunyai lagi. Jadi, I had a cat, maksudnya saya pernah punya kucing. Saya punya kucing, tapi dulu. Nah, untuk kalimat negatifnya sendiri, menggunakan did, bukan lagi do ya. I did not have a cat. Ini did not-nya bisa disingkat menjadi didn't. I didn't have a cat. Di sini sudah sama seperti yang sebelumnya ya, tidak menggunakan had lagi, tapi semuanya menggunakan have untuk kalimat negatif dan interrogatif. Ibu harap anak-anak bisa paham. Nah, kita masuk ke kalimat interrogatifnya. Did I have a cat? Di sini bukan do lagi ya, tapi did. Harus dilihat cirinya. Cirinya dia kalau pakai had, pasti dia pakainya did. Untuk kalimat negatif, untuk mengatakan sesuatu yang sudah berlalu, yang lampau ya. Selanjutnya juga untuk you yang sama ya. You had 2 cars. Cars-nya ini mobil, kamu mempunyai 2 mobil. Cars-nya ibu tambahkan s karena dia berjumlah 2 atau 2 ya, jamak. You had 2 cars. Ini untuk kalimat positif. Untuk kalimatnya negatifnya sama. You didn't have 2 cars. Kamu tidak mempunyai 2 mobil. Untuk kalimat interrogatifnya, did you have 2 cars? Apakah kamu mempunyai 2 mobil? Sama juga ya, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan yang mendasar untuk we, they, she, he. Tidak ada perbedaan, sama semuanya menggunakan had. Dan untuk kalimat negatif dan interrogatifnya menggunakan didn't have dan did have, sama seperti sebelumnya ya. Ibu pikir anak-anak semuanya insya Allah mengerti ya. Selanjutnya kita masuk ke soal latihan. Selanjutnya ini ada sedikit soal latihan. Silahkan anak-anak menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, rubah ke dalam bentuk negatif saja. Kumpulkan secepatnya, Ibu tunggu. Demikian pelajaran hari ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.